Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi yang mengajarkan kepada kita, tidak sah sholat orang yang tetangganya dalam keadaan lapar. Betul? Betul? Betul gak? Artinya apa? Sholat kalian ditentukan oleh cara pandang kalian, menyambungkan hati kalian kepada tetangga dan masyarakat kalian, terhadap hati yang kalian siapkan. Jangan mata kalian buta gara-gara orang korupsi berangkat haji 1000 kali. Allah tidak buta. Tadi maaf, saya juga akan mengkritik. Maaf. Allah tidak akan memasukkan orang miskin ke surga. Dan Allah akan memasukkan orang kaya ke surga. Artinya, mata kalian mengerti kekayaan harus paham. Bukan punya mobil, punya pejabat dan segala macam kedudukan yang tinggi itu kekayaan. Tidak. Kekayaan ketika kalian jadi tuan dari dunia ini. Iki botol aquane Habib Ali Assegaf. Siapa yang bisa menentukan botol aqua ini minuman di dalamnya? Saya tuannya. Bukan ini tuan saya. Artinya, nek iki ilang, ya ora bingung aku wong budakku. Ya kan? Nek iki teko, ya ora bangga. Wong dudu urusan budakku. Saya punya budak. Berarti budak itu dipengaruhin saya atau saya dipengaruhin dia? Siapa yang mempengaruhin budak? Tuannya, majikannya. Betul. Manusia dikatakan oleh Hafidz Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi an-nasu abidud dunya. Kebanyakan manusia hamba dunia. Berarti sing duwe dunya sapa, sing dimiliki dunya sapa? Tanyakan sama hati kalian, berapa banyak kita mengubah urusan hidup kita karena urusan kursi, jabatan dan uang? Betul? Lalu kita mau mengatakan diri kita Islam, hamba Allah? Tanya sama diri kalian. Gak perlu tanya Habib Ali Assegaf, harus jawab. Selama kalian pikirannya, hatinya diikat sama dunia, kalian jadi sumber-sumber terorisme. Malapetaka itu muncul di sini. Tapi kalau kalian jadi orang kaya, artinya hamba Allah. Sahih? Hamba yang hur, merdeka. Jiwa yang merdeka. Maka kalian akan didatangkan dunianya yang di bawah kendali dan hamba kalian. Maka orang kaya yang mana? Siapa yang kaya sekarang? Hamba Allah atau hamba dunia? Hamba Allah. Kalau sudah begitu, perlu gak kita iri sama orang miskin? Perlu gak? Karena itu di dalam doa-doa yang dituntun keluarga Nabi, agar mata kita tidak terkilau oleh dunia. Pengilauan kita kepada dunia ini yang menyebabkan kita melihat anak istri kita dengan cara yang zalim. Kita mengejar kedudukan dan jabatan dengan cara yang zalim. Cuman kita malu mengatakan diri kita orang zalim. Karena itu kita perlu mengemas pakai baju agama dan ceramah agama karena membaca ayat 5 atau 10 kali. Lalu ingin dapat syafaat Nabi. Tidak. Syafaat Nabi tidak akan pernah sampai kepada orang-orang zalim. Dan Allah mengatakan di ayat yang saya ungkapkan di awal,
tidak akan menghukum satu kaum wa anta fihim wa hum mustaghfirun. Mungkin kita ini orang yang banyak salah, tapi kita menghidupkan sholawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, menambung hati dan menghidupkan majelisnya. Sahih? Saya punya pesan satu di akhir kalimat saya. Makin kalian mencintai bangsa ini, mendahulukan urusan bangsa ini, bangkit dengan cinta. Sesungguhnya darah-darah syuhada yang telah membuat Indonesia merdeka tidak mengharapkan terima kasih sama kita, sehingga dia bantu pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Karena mereka menginginkan mengorbankan darah tanpa pamrihnya, kecintaannya pada bangsa ini, menorehkannya bukan dengan mulut dan ceramah-ceramahnya, tapi tinta darahnya, agar mengatakan dengan rahmat Allah yang Maha Esa itu, kalian akan hidup di gerbang kemerdekaannya, yaitu orang-orang yang di dalamnya berbuat baik mudah, orang-orangnya berbuat jahat takut. Tapi faktanya hari ini kita menyaksikan betapa beratnya orang berbuat baik dan betapa mudahnya orang berbuat kejahatan dan penuh kecurigaan. Sama dengan penghinaan kepada para pahlawan ini dan mengubahnya dengan kata, dengan kutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya ini kembali dan kita perlu merefleksi hubungan ini dan mengambil sejarah pengorbanan Ali bin Abi Thalib saat hijrah ini, yang siap terbunuh asal terbangunnya cinta dan kasih sayang. Saya ingin akhiri bentuk teror dan mujahid. Seorang teroris semangat membunuh orang, seorang mujahid siap terbunuh. Jelas? Beda kan? Orang yang siap membunuh hatinya batu, orang yang siap terbunuh hatinya lembut. Beda kan? Oke. Jangan kalian ditipu dengan dua bentuk ini lagi. Karenanya saya berharap di malam yang kita memperingati hijrah, memulai dengan mata pandang penghormatan kita kepada Rasulullah, menanamkan cita dan mendudukkan diri kita sebagai hamba Allah, yang kata Al-Quran, orang-orang yang berhasil itu mukanya berseri-seri, artinya ganteng-ganteng, cantik-cantik, sementara perbuatan kalian itu melukis diri kalian sendiri. Jangan mati keluar dari bumi ini dalam keadaan wajah yang sangat buruk dan menakutkan. Saya mohon maaf, karena hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jagalah, ini rumah kalian, ini negeri kalian. Jangan ada di negeri ini orang yang merasa kecil hati. Insya Allah kita bangun hati, kita ikatkan diri kita bersama kalimat La ilaha illallah, bukan mengutuk, memumprui, membawa pendungan semua orang yang sesat atau kita anggap sesat, tapi menanamkan cinta dan membuka dialog-dialog agar zalim tidak bisa berjalan di tengah umat ini, agar bangsa ini mendapatkan bentuknya, agar nilai-nilai founding father yang kita harapkan bisa hidup dan tersenyum atas apa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.